Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan nama kelompok atau nama perusahaan yaitu Transform akan menjelaskan apa yang kami buat. Yaitu apa nama ini kami itu adalah sistem ide kami yaitu sistem cerdas inovasi untuk klasifikasi dan daur ulang sampah. Mengapa kami ingin melakukan bisnis ini? Karena kami ingin mengajar ide bisnis sistem cerdas inovatif untuk klasifikasi dan daur ulang sampah. Karena sistem ini dapat memberikan solusi efektif terhadap masalah pengelolaan sampah yang semakin mendesak. Dengan menggunakan teknologi cerdas untuk mengotomasi klasifikasi sampah, kita bisa meningkatkan efisiensi daur ulang, mengurangi sampah yang berakhir di tempat pembuangan air dan menghemat sumber daya alam. Selain itu, sistem ini berkontribusi untuk upaya keberlanjutan dan menjaga lingkungan yang akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong ekonomi sirkular yang lebih baik. Selanjutnya, penjelasan kenapa kami singkat tentang usaha yang kami lakukan. Kami menghadirkan solusi efektif untuk pengelolaan sampah melalui sistem cerdas otomasi mengalami setiap jenis sampah. Setiap sampah yang dimasukkan ke dalam sistem akan memberikan poin kepada pengguna yang dapat ditukar dengan uang. Selain itu, sampah yang berhasil diklasifikasi akan dijual untuk diolah lebih lanjut sehingga tidak hanya mengurangi limbah yang berada di tempat pembuangan akhir, tetapi juga memberikan insentif finansial bagi masyarakat. Dengan cara ini, kami mendorong partisipasi aktif dalam keberlanjutan dan pengembangan ekonomi seluruh Indonesia. Selanjutnya, bagaimana cara kami menyelesaikan masalah? Usaha ini mengatasi masalah pengelolaan sampah dengan menggunakan teknologi cerdas yang secara otomatis mengklasifikasi jenis sampah. Sistem ini memanfaatkan sensor dan algoritma kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi daur ulang. Pendapatan diperoleh dari dua sumber. Pengguna yang menyetor sampah akan mendapatkan poin yang dapat ditukar sehingga mendorong banyaknya partisipasi aktif lainnya, dan sampah yang diklasifikasikan akan dijual ke pengusaha daur ulang, menciptakan aliran pendapatan tambahan. Dengan demikian, kami tidak hanya mengurangi dampak negatif sampah, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan. Masalah. Kapan masalah ini terjadi? Masalah ini terjadi dimanapun, dan masalah pengelolaan sampah yang tidak efektif di Indonesia, terutama terkait klasifikasi dan daur ulang. Apa yang menyebabkan masalah? Orang yang membuang sampah sembarangan dan kurangnya sistem efisiensi untuk klasifikasi dan daur ulang sampah menyebabkan penumpukan sampah dan dampak lingkungan. Alternatifnya yaitu mengumpulkan sampah di sebuah tempat khusus, namun tidak dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua, ada pengembangan sistem secara otomatis. Customer. Siapa yang paling sering terkena masalah ini? Pertama, yang sering mengalami masalah ini adalah hampir seluruh masyarakat mempunyai lingkungan tidak bersih. Kedua, pemerintah daerah, pengusaha mengelola sampah, dan masyarakat umum yang peduli lingkungan. Emotional impact. Bagaimana perasaan pelanggan? Pertama, ada frustasi dengan kondisi lingkungan yang kotor, keinginan berkreatif dengan quantitative impact. Apa dampak yang dapat diukur serta dapat diukur? Pengukuran sampah di TPA peningkatan daur ulang, penurunan biaya. Alternatifnya saat ini ada banyaknya pemulung yang asal mengambil sampah dengan cara semena-mena, membuat lingkungan jadi berantakan, dan sistem manual yang merendahkan tenaga kerja intensif, kurang akurat, dan memakan waktu. Problem interviews and survey result. Berapa banyak customer yang sudah diinterview? Jauh ini kami sudah menginterview 15 pelanggan potensial dari berbagai latar belakang. Apa yang wawancara yang kami lakukan yaitu kami menggunakan survei online. Berapa banyak yang setuju dengan problem dan ingin menyelesaikan masalah ini? Ada 13 dari 15 responden.
atau 86% yang setuju bahwa ini adalah masalah dan menginginkan solusi. Berapa berapa banyak dari mereka yang mengatakan bahwa ini tidak membutuhkan solusi baru? 2 dari 5 merasa, 2 dari 5 atau 14% tidak merasa membutuhkan solusi baru. Market size estimation sama. Total market yang bisa di seluruh masyarakat rumah tangga Indonesia yang menghasilkan sampah. Perkiraan sekitar 68 juta rumah tangga. Berapa potensi yang bisa kami capai untuk menyelesaikan ini, yaitu sekitar 40 juta rumah tangga diperlukan dengan akses teknologi. Nah, terus cara ininya apanya yang mungkin dapat mengadopsi sistem kami sekitar dalam 3 sampai 5 tahun pertama sekitar 10%, yaitu sekitar 4 juta. Dan asumsi biaya layanan per rumah tangga adalah 50.000 per bulan. SOM-nya sekitar 4 juta kali 50.000 kali 12 bulan sekitar 2,4 triliun per tahun. Ini ada customer persona. Tujuannya berkontribusi aktif pada lingkungan, mendapatkan hadiah atau insentif finansial. Ketiga, menggunakan teknologi modern untuk mendaur ulang sampah yang efisien dan mudah, mendorong partisipasi masyarakat dalam praktik ramah lingkungan, membuat perubahan dalam mengurangi limbah dan masalahnya adalah kurangnya sistem pengelolaan sampah yang efisien di komunitas lokal. Ketidakmampuan dalam memilah sampah secara manual, rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam program daur ulang, kesulitan mengakses imbalan finansial dari inisiatif daur ulang, kekhawatiran tentang transparansi proses daur ulang. Ini ada customer personanya ya, yaitu sekitar 2 sampai 4 pekerjaannya penggiat lingkungan, teknologi, pengusaha, atau individu yang peduli lingkungan. Lokasinya wilayah perkotaan dengan fokus yang semakin mengikat pada keberlanjutan. Ini ada bionya ya, atau ininya. Solusi. Kami menawarkan solusi yaitu yang pertama, sistem kami menggunakan sensor dan algoritma kecerdasan buatan AI untuk mendeteksi dan mengklasifikasi dan penyortiran sampah secara otomatis berdasarkan jenisnya. Aplikasi ini dirancang dengan interface antarmuka yang intuitif, memudahkan pengguna untuk mengikuti proses daur ulang tanpa kesalahan teknis sehingga memberikan kenyamanan tersendiri. 3. Mengenali beban masyarakat dalam mengelola sampah. Yang keempat, setiap kali sampah dimasukkan ke sistem, pengguna dapat mendapatkan poin yang bisa ditukar dengan uang atau hadiah sehingga memberikan insentif langsung untuk berpartisipasi. Sistem kami terkonek dengan pengusaha daur ulang yang mungkin sampah yang dijual dan olah kembali. Benefit yang kami berikan yaitu yang kami sistem cerdas kami secara otomatis jenis sampah sehingga mengurangi waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk memilah sampah secara manual. Setiap sampah yang berhasil dimasukkan dan dikisahkan akan memberikan poin yang dapat ditukar uang. 3. Meningkatkan tingkat daur ulang yang mengurangi limbah berhasil pada tempat pembuangan akhir. Sistem ini mendorong masyarakat agar lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah dan aplikasi lingkungan. Sampah digunakan untuk dijual perusahaan daur ulang, menciptakan aliran pendapatan baru dan memperkuat ekonomi sirkular. Bukan saja yang pertama ada Muhammad Fajar
dengan yang kemampuan yang itu cukup ahli dalam pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan dan otomasi dan pengembangan mobile dan web. Yang kedua ada saya, yaitu Novel Ahmad Fauzan, yaitu mampu merancang sistem sensor yang cerdas dan saling terintegrasi dan berpengalaman dalam menganalisis peluang pasar dan mengembangkan strategi pertumbuhan. Analisis kompetitor. Kompetitor pertama, pengelolaan sampah secara manual dengan biaya gratis atau rendah, brandingnya melawan media sosial, packing tidak ada pengawasan, market review efektif tapi lambat, UVP layanan murah, yang butuhnya fleksibilitas layanan. Yang kedua ada pengelolaan sampah dengan RFID, harganya biaya dengan harga biaya dolanan, brandingnya kampanye digital dan TV, dengan cara penjemputan terjadwal, market review cepat namun mahal, UVP layanan cepat, dan kemitraan inklusif. Sedangkan kami, yaitu komodasi klasifikasi sampah dengan AI dan dan insentif poin yang dapat ditukar dengan uang dan biaya yang minimal. Kampanye digital, kolaborasi dengan komunitas, brandingnya yaitu kampanye digital, kolaborasi dengan komunitas, insentif bagi pengguna. Baik, packagingnya yaitu sistem digital ramah lingkungan berbasis aplikasi. Market review-nya efektif, ramah lingkungan, insentif tinggi untuk pengguna. UVP-nya insentif finansial untuk pengguna otomasi cerdas, ramah lingkungan, kontribusi pada sistem lingkungan. Dan sebenarnya sistem integrasi dengan reward teknologi AI. Problemnya adalah rendahnya efisiensi pengelolaan sampah, banyaknya sampah yang berada di tempat buang air, minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi. Alternatif yang sudah tersedia saat ini adalah pemeliharaan sampah secara manual, sistem daur ulang tradisional tanpa intensif, pengelolaan sampah dengan RFID. Solusinya yang kami tawarkan otomasi klasifikasi sampah dengan menggunakan sensor dan AI, memberikan intensif berupa poin yang dapat ditukarkan dengan uang untuk pengguna, menjual sampah terpilah kepada key metriknya, jumlah sampah dapat dipilih dan daur ulang, jumlah pengguna yang aktif berpartisipasi, pengurangan jumlah sampah yang masuk ke TPA, mendapatkan value uniknya yaitu sistem berbasis AI yang memudahkan klasifikasi, penggunaan mendapatkan poin yang dapat ditukarkan uang, berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan, dan high level konsepnya yaitu sistem berbasis teknologi cerdas membantu masyarakat dalam mengelola sampah dengan insentif finansial sekaligus mendukung daur ulang dan pengurangan sampah di tempat pembuangan akhir. Unfair advantage yaitu kelebihan yang tidak adil. Teknologi klasifikasi sampah berbasis AI, sistem insentif yang menarik bagi pengguna, kombinasi antara pengelolaan sampah dan insentif finansial yang jarang dimiliki oleh kompetitor. Kami menggunakan aplikasi mobile dan website untuk penggunaan mengakses sistem dan menggunakan media sosial dan kampanye digital. Ketiga, kerjasama dengan komunitas dan pemerintah daerah. Customer segment rumah tangga atau masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Yang kedua, pengelolaan perusahaan daur ulang. Yang ketiga, pemerintah daerah yang ingin mengurangi sampah di TPA. Early adopter masyarakat yang peduli pada lingkungan, komunitas daur ulang dan keberlanjutan. Tiga, perusahaan teknologi hijau dan daur ulang. Biaya strukturnya pengembangan dan pemeliharaan AI dan sensor, biaya operasi aplikasi dan infrastruktur digital, biaya marketing dan logistik dan pengenalan revenue stream.
penjualan sampah secara TPA pada ulang, kemitraan dengan pemerintah dan pengusaha swasta untuk pengelolaan sampah, yang ketiga potensi iklan atau fitur premium dalam aplikasi. Juta akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, yaitu kami akan menjelaskan tentang konsep dari minimum variable produk atau MVP dari ide bisnis Trust Transform. Trust Transform adalah sistem berbasis CA yang mampu mengklasifikasikan sampah secara otomatis menggunakan teknologi sensor dan algoritma yang cerdas. Lalu dalam produk ini kami mengidentifikasi jenis sampah secara akurat dan memberikan poin kepada pengguna setiap kali sampah dimasukkan ke dalam sistem. Lalu kami juga memiliki landing page dalam website dan mobile, di mana tujuan ini yaitu untuk melihat poin-poin para pengguna tersebut dan juga untuk menarik para pengguna agar tertarik pada produk kami. Selanjutnya yaitu MVP validation, di mana pada tahap ini kami melakukan uji coba terhadap prototipe dari Trust Transform dengan kelompok target pengguna untuk memahami efektivitas dan peluang pengembang sistem. Untuk durasi uji cobanya dilaksanakan selama 1 bulan. Untuk target pengguna adalah 100 keluarga di daerah perkotaan dengan tingkat kepedulian tinggi terhadap lingkungan berkelanjutan. Hasilnya, apakah pengguna mau menggunakan produk ini? Ya, pengguna tertarik karena sistem memberikan manfaat nyata dalam bentuk poin yang dapat ditukarkan. Lalu untuk harganya, tidak ada biaya langsung untuk pengguna karena monetasi berasal dari penjualan sampah ke perusahaan daur ulang. Untuk merekomendasikan produk, karena banyak pengguna yang merekomendasikan sistem ini ke komunitas mereka, sistem ini memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan. Lalu kesimpulannya, pengguna sangat tertarik dengan adanya insentif finansial. Beberapa pengguna menjalankan fitur tambahan seperti integrasi pengambilan sampah otomatis. Dari uji coba ini kami mendapatkan insight bahwa sistem ini cocok untuk target pasar yang peduli lingkungan dan menginginkan solusi praktis. Selanjutnya yaitu adalah sales plan atau penjualan. Slide ini menjelaskan tentang rencana penjualan dan akuisisi pelanggan untuk proyek Trust Transform, termasuk target pasar, pendekatan, dan estimasi biaya. Lalu untuk customer sales funnel-nya, target market kami yaitu 4 juta rumah tangga di area perkotaan yang peduli terhadap lingkungan dan berkelanjutan. Untuk lead-nya, dari total target pasar, kami memperkirakan dapat menarik 100.000 lead melalui kampanye pemasaran dan edukasi terkait pengelolaan sampah dengan insentif poin. Lalu untuk opportunities atau prospek, dari 100.000 lead tersebut kami memperkirakan ada 10.000 peluang potensial yang beralih menjadi pelanggan aktif yang akan menggunakan sistem Trust Transform. Untuk customer-nya, yaitu hasil akhir dari funnel ini adalah 10.000 pelanggan aktif dalam 1 tahun pertama yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap monetisasi melalui penjualan sampah ke perusahaan daur ulang. Lalu untuk tabel sebelah kanan ini yaitu Customer Acquisition Plan, terdapat 5 kolom utama, yaitu pertama, target customer segment type. Kami memiliki 3 segmen utama, yaitu rumah tangga, khususnya keluarga di area perkotaan peduli lingkungan, komunitas, kelompok atau organisasi mendukung keberlanjutan lingkungan, perusahaan daur ulang, perusahaan yang membutuhkan bahan baku hasil pemilahan sampah, dan target consumer segment. Untuk rumah tangga, kami menargetkan 4 juta rumah tangga, sekitar 10% dari pasar tersedia. Lalu untuk komunitas, fokus pada 50 organisasi berbasis lingkungan. Untuk perusahaan daur ulang, kami menargetkan kerjasama dengan 50 perusahaan sebagai mitra daur ulang. Lalu untuk channel target customer segment, untuk mencapai segmen pelanggan tersebut, kami akan menggunakan berbagai saluran, seperti saluran pada media sosial dan juga saluran pada website. Lalu untuk rumah tangga, kampanye digital melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan LinkedIn. Untuk komunitas, kampanye, edukasi, iklan berbayar, serta kolaborasi dengan influencer lingkungan. Untuk perusahaan daur ulang, pendekatan melalui kerjasama langsung dengan komunitas lingkungan dan pemerintah daerah.
Lalu estimasi dari lead tersebut, untuk rumah tangga diperkirakan akan ada 100.000 lead dalam tahun pertama. Untuk komunitas, kita target 50 organisasi lingkungan sebagai partner potensial. Untuk perusahaan daur ulang menargetkan sebesar 20 perusahaan untuk kerjasama jangka panjang. Lalu untuk estimasi biaya untuk konversi pelanggan adalah sebagai berikut. Untuk rumah tangga, biaya sekitar 15.000 per lead melalui kampanye media sosial. Komunitas, biaya 500.000 per kampanye edukasi dan kolaborasi. Perusahaan daur ulang, sekitar biaya 1 juta untuk per mitra yang untuk mengamankan kontrak dalam jangka panjang, bisa setahun hingga 5 tahun. Lalu untuk market strategi, kami memiliki kehadiran aktif dalam platform media sosial kami, yaitu @trust_transform, yaitu Instagram, di mana kami secara konsisten berbagi konten edukasi, kampanye interaktif, dan pembaruan terkait inovasi dari Trust Transform. Lalu rencana kami yaitu melakukan workshop offline dan online dalam organisasi peduli lingkungan. Lalu untuk kemitraan strategisnya, kami menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah untuk integrasi layanan pemilahan sampah di kawasan perkotaan. Lalu kita juga menawarkan poin reward yang menarik kepada pengguna awal sebagai motivasi untuk memberikan promosi dan kampanye diskon untuk mendorong partisipasi aktifnya. Untuk saluran penjualan, kita menggunakan aplikasi mobile, di mana mobile ini berfungsi untuk pengguna dapat menggunakan sistem Transform melalui aplikasi untuk memantau poin, melakukan klasifikasi sampah, dan menukarkan reward. Lalu untuk media sosialnya, kita gunakan sebagai proses pemasaran dan konversi lead melalui platform digital. Berikut ini adalah halaman dari Instagram kami, yaitu @trust_transform, dan halaman landing page pada website kami. Dan ini yaitu desain pada aplikasi mobile-nya, di mana pengguna dapat melihat poin mereka dan dapat melihat lokasi dari sistem Trust Transform yang tersebar, dan juga pengguna dapat menukarkan poin menjadi uang. Lalu dalam tabel financial plan kami, untuk bisnis sistem cerdas klasifikasi dan daur ulang sampah ini, rencana keuangan dimulai dengan biaya pendirian bisnis yang mencakup beberapa komponen penting. Untuk memulai bisnis ini dibutuhkan biaya konsultansi sebesar 5 juta. Lalu selanjutnya yaitu biaya registrasi bisnis, yaitu sebesar 2 juta, serta biaya terkait website dan domain sekitar 3 juta. Selain itu diperlukan biaya perizinan 2.500.000 dan biaya lainnya sebesar 1.500.000. Untuk peralatan utama yang meliputi sensor, sistem AI, dan hardware dianggarkan sebesar 3 juta. Dalam aspek operasional awal dialokasikan dana untuk marketing dan promosi sebesar 3 juta rupiah. Supplies dan bahan baku awal yaitu sebesar 5 juta. Lalu keperluan kantor sekitar 22 juta, serta modal awal kerja sekitar 5 juta. Modal awal bisnis ini berasal dari 2 sumber, yaitu investasi ekuitas dari tim sebesar 20 juta dan pinjaman dari perguruan tinggi atau pihak lain sebesar 15 juta. Total biaya setup yang dibutuhkan yaitu adalah sebesar 30 juta dengan surplus dana sebesar 30 juta dan tidak memerlukan tambahan dana karena modal awal sudah mencukupi untuk memulai operasional bisnis ini. Lalu selanjutnya ada tabel Forex PNL. Dalam tabel ini ditunjukkan yaitu proyeksi keuangan dalam juta rupiah kecuali untuk unit dan persentase, dengan asumsi pertumbuhan penjualan bertahap dari 100 unit menjadi 210 unit per bulan pada harga 50.000 per unitnya, di mana pendapatan tambahan berasal dari penjualan sampah ke perusahaan daur ulang dan biaya tetap yang stabil sepanjang tahun menghasilkan peningkatan
margin keuntungan dari min 2% di bulan Januari awal menjadi 23% di bulan Desember akhir, seiring dengan peningkatan skala operasional. Lalu di sini ada tabel financial projection, di mana dalam proyeksi biaya kami mengalokasikan dana untuk pengembangan produk, pemilihan sistem, hingga promosi dan operasional. Keuntungan EBITDA diperkirakan akan meningkat signifikan hingga 512 juta rupiah di tahun kelima. Walaupun pada tahun awal kita mengalami minus sebesar 282 juta, namun di tahun kelima kita akan optimis meningkat pada tahun kelima dengan sebesar 512 hingga 542 juta. Lalu selanjutnya ada unit ekonomi, di mana kami memahami pentingnya profitabilitas dalam skala unit. Pada tahun 2024, setiap unit mampu menghasilkan pendapatan sebesar 50.000 per harinya dan margin keuntungan kotor 50%. Biaya akuisisi pelanggan atau charge kami ditetapkan sebesar 15.000, sementara nilai umur pelanggan mencapai atau CLV mencapai 150.000, menunjukkan potensi keuntungan jangka panjang dari setiap pelanggannya. Berdasarkan asumsi operasional kami, setiap mesin kami mampu memproses rata-rata 100 kg sampah per hari dengan target utilitas 80% per tahun, dan ini kami yakin akan mencapai efisiensi dalam skala ekonomi dalam ukur waktu 55 tahun awal. Harga jual perusahaan daur ulang diperkirakan 1.500 per kilogram, memastikan air penataan yang stabil. Lalu untuk funding plan, kami memahami perencanaan pendanaan yang matang untuk membawa bisnis ini ke level berikutnya. Untuk mencapai tahap pengembangan berikutnya, kami membutuhkan dana sebesar 10 juta. Dana ini akan digunakan untuk pengembangan teknologi seperti integrasi AI dan sensor, lalu membangun infrastruktur pengolahan sampah yang strategis, serta melakukan pemasaran untuk menjangkau lebih banyak pengguna dan memperluas ekosistem kami. Lalu sejauh ini kami telah melakukan bootstrapping sebesar 5 juta. Dana ini berasal dari tabungan pribadi tim pendiri yang kami gunakan untuk membangun prototip awal sistem dan melakukan pengujian di lapangan. Kami juga siap mengalokasikan tambahan 1 juta rupiah dari pendanaan internal. Dana ini akan digunakan untuk pengembangan lebih lanjut dan uji coba sistem di komunitas lokal dalam beberapa bulan ke depan. Namun untuk benar-benar mempercepat pertumbuhan, kami membutuhkan pendanaan eksternal sebesar 15 juta rupiah. Dana ini akan digunakan untuk memperluas pasar, menyempurnakan teknologi AI kami, serta membangun kemitraan strategis dengan perusahaan daur ulang. Berikutnya ada strategis pemanfaatan dana yang telah kami rancang secara detail, yaitu sebesar 10 juta untuk pengembangan teknologi dan sensor, 5 juta peningkatan infrastruktur pengumpulan sampah, 2,5 juta untuk strategis pemasaran dan edukasi masyarakat, 20 juta untuk membangun kemitraan strategis dengan perusahaan daur ulang, 15 juta sebagai biaya operasional awal, dan 10 juta sebagai cadangan kebutuhan yang mendesak. Lalu melalui trust transform, kami tidak hanya menciptakan keuntungan finansial, tetapi juga berdampak positif pada lingkungan. Dengan teknologi klasifikasi sampah otomatis yang memberikan poin kepada pengguna, kami mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam ekonomi yang sirkular. Bergabunglah dan kami bersama-sama kita wujudkan lingkungan bersih dan masa depan berkelanjutan melalui solusi pintar dan inovatif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.